Halo semua. Halo semua. Selamat datang di segmen baru Hoko Up di YouTube. Iya. Di sini kita akan membahas sebuah keluh kesah dari semua bidang. Dan yang pertama ini kita akan mulai dari bidang 3D. 3D artis. 3D artis dan 3D interior. Perkenalkan, nama dia adalah Nama gua. Perkenalkan, di samping gua ada Jembar dan sebelah gua Arnold. Hai. Di sini kita akan melihat dari kacamata seorang 3D artis yang mulai dari awal konsepting, terus mulai dari modeling, terus konsultasi dan lain-lain. Oke, kita akan membahas semua dari awal sampai akhir. Terus balik lagi Karena ada revisi, lanjut lagi, oke? di awal segmen ini kita mau bahas tentang concepting. Nah, gua mau nge-share pengalaman yang menyenangkannya dulu ya. Di concepting itu kita bisa mengeksplor gimana sih konsep yang udah kita pilih, desainer interior itu sudah pilih, terus kan move ke kita nih. Nah, kita buatin tuh dari concepting itu kan kita bisa menuangkan ide-ide yang ada di sebuah konsep ke dalam si modeling 3D-nya. Menuangkan ide. Yakin lu menuangkan ide? Kamu tahu? Kamu pernah merasakan? Saya sudah buat ide banyak-banyak. Saya sudah mengeksplor, oper ke klien. Ibu ini, do meeting. Apa ini? Saya tidak mau seperti ini. Yang saya mau bla 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 bla. Ngulang semua. Nah jadi gitu Pak, warna yang kemarin Bapak briefing itu udah masuk sini. Oh ternyata jelek ya hasilnya. Terus bentuknya juga gitu. Ya ini sudah sesuai dengan Bapak permintaan Bapak ini Pak. Coba lihat ke dapurnya. Nah sebelum lu render nih, final render, Apa? lu tuh maksud jangan dulu final rendernya. Iya, maksud paham. dimentahin sama si klien kan, berarti dari segi konsepnya aja belum mateng. Seperti ini Pak. Itu abu-abu maksudnya apa? Ini yang sesuai permintaan Bapak kemarin. Terus dicoba lihat sebelah kiri tuh ada kotak-kotak apa? Ini kotak amal Pak. Lah kan seenggaknya kan kita sudah si klien udah ngasih brief ke kita, terus kita sudah menggambarkan semuanya. Oh Sudah iya, oke. Iya, tapi gue punya case kayak gitu juga sih. Iya kan? Iya. Salah coba. Salah dia. Bisa nggak sih bikin? Ini Wah, sudah ini sesuai begitu. Pak, udah sesuai Bapaknya. Bisa nggak sih bikin coba lah coba. Nah, saya. Salah dia. Enggak, bukan salah dia sih, maksud tuh kayak Kok dia jadi gitu ya? Enggak, gue punya sudut pandang yang lain nih. Oh ya. Kayak misalkan dia tuh pengen dia kan punya ego nih. Ego aja. Punya ego nih. Heeh. Alternatif desain dia tuh pengen kayak gini, cuman pas diaplikasiin. Tapi kan kita sebelum mengaplikasikan ke dalam konsep kan ada rekomendasi dari kita kan. Iya. Tapi ego dia tuh kan masih gede nih. Jadi kita turutin setelah kita kasih si final rendernya ke mereka kan, ke klien nih. Iya. Ternyata yang mereka pingin itu jelek. Ya tapi kan itu sebenarnya nama juga kerjaan juga, maksudnya ya dunia kerja kan gitu. Iya sih betul. Namanya juga klien ya. Klien adalah raja. Dari segala raja. Kalah sama gue. Ya udah lanjut mulai. Klien udah kelar ya. Ini intinya dari perspektif klien ya intinya ya seperti itulah ya. Iya. Mau sebagaimanapun namanya juga kerja, lu harus profesional ya. Walaupun kliennya gitu sih, tapi menurut gue ya, menurut kitanya harus bisa maksudnya sabar. Karena kan emang si klien itu kan baru pertama kali juga bikin desain kayak gitu. Maksudnya kayak konsultasi ke kantor-kantor yang konsultan gitu kan. Nah, baru pertama kali mereka datang ya maklum lah kita. Jadi seenggaknya mereka tahu gitu kalau misalkan kalau udah dikasih tahu. Kalau udah dikasih tahu, kamu denger. Tapi sebenarnya itu malah jadi tantangan bukan sih? Iya Malah sih. sebenarnya Nah, iya malah sih, jadi iya. tugas buat si 3D artisnya itu sendiri maupun Betul, dari pihak betul. interior atau 3D artisnya. Benar. Mungkin malah jadi kalau misalkan makin banyak challenge itu makin susah-susah itu malah buat jadi
memperbanyak ilmu kita, Iya. bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan di masa depan. Betul. Setidaknya yang masih bisa terjangkau dari pola pikir. Jangan saya meminta gelas tapi gelasnya terbuat dari aluminium, titanium dan ini ya. Tidak bisa. Kan ada ya namanya. Dari gambar kerja terus masuk 3D sama realisasiannya. Kan itu kan seenggaknya kita sudah memperkirakan ini tuh kalau masuk di hasil akhirnya gimana. Jadi kan seenggaknya kita sudah mengenalkan Kak. Jadi mohon nih untuk para klien tolong jangan terlalu sotoy. Nah, udah konsepnya udah kelar. Iya. Abis itu mulai dari pengerjaan 3D, modeling. Aduh. Lu emang ada keluh kesah di 3D modeling? Padahal itu menurut gue ya, itu kan di setiap konsep ya, di setiap Iya. konsep itu kan beda-beda sih. Ah, Jadi kita punya nggak bosen gitu. Betul. Nah terus kita bisa nge-explore lebih jauh nih yang kita nggak ngerti nih. Misalkan ada yang modeling yang susah nih, itu kan funnya kan kita bisa ngakal-ngakalin si modeling gitu tuh. Iya. Biar pas dilihat di render Bagus seperti kan? sesuai, Ya, sesuai dengan konsep. ekspektasi Iya. kan. Iya, Tapi asik sih, tapi kan? seru sih modeling sih. Cuma Tapi itu nge-challenge kita sih. bener nge-challenge. Bisa belajar cara tercepat lah. Betul. Nyari cara tercepat. Sudah mau kelar. Modeling sudah selesai. Nah, terus Proses rendering. Blue screen. bentar. Kamu pernah tidak lagi rendering piece-nya ditendang teman? Rasakan. Akhirnya kelar juga, anjir. Rendering dah kelar. Habis itu bisa tidur. Ngapain bro? Kok mati? Sudah 80%. Dikejar deadline. Teman datang. Gimana? Ya, namanya juga di luar Ini ya mata udah berat dan sudah tidak tidur, sudah begadang. Pulang lagi render. Set. Udah mau kelar lagi. Di lampu. Akhirnya anjing tadi teman gue bangsat. lah itu tuh nyesek kayaknya. Kalau ketendang teman sih masih bisa temannya dipukulin ya. Kalau dari mati lampu sih ya di luar kendali manusia ya. Iya. Dari sebuah kejadian yang aneh itu kita harus ada backup plan-nya. Jadi jangan kamu sudah jalan, set blue screen, filenya korup, ngulang kamu dari nol, hancur dah. Dari semua hal-hal yang lo alami mulai dari blue screen segala macam, lo bisa jadi memanajemen waktu lo, jadi lo bisa memangkas workflow kerja lo yang awalnya lo mulai dari satu rumah bisa sekitar 1 hari, lo bisa ya motong jadi setengah hari gitu. Hey, untuk para penonton, untuk para 3D artis, untuk para 3D interior, jangan menerapkan sistem SKS, sistem kebut semalam. Jangan pernah. Kamu dikasih deadline besok, jangan kamu kerjain amin 1 jam. Kagak akan kelar. Ya seenggaknya kalau misalnya dikasih deadline 1 minggu lo ya lu seenggaknya nyicil lah. Kalau semalas-malasnya lu lah, hari pertama ya lu nyusun layouting, hari kedua masuk modeling, hari ketiga texturing. Jangan kamu berhenti seenaknya kamu. Ya dari semua topik yang sudah kita utarakan, dari point of view anak 3D interior, 3D artis, ya seperti itulah semuanya ya. Mulai dari susah. Kagak ada senangnya kalau hasil akhirnya menyenangkan. Ketika kamu melihat sebuah 3D yang sudah kamu kerjakan di Pampang nih, kayak misalnya interior dari bapak, kayak saya pernah megang untuk stage itu, wah anjir, ini yang gue bikin, ini bayaran 1 minggu tidurku, itu. Nah itu intinya itu menambah wawasan yang Cilung bilang, kemudian pastinya juga pengalaman kerja bertambah. Terus kita tuh jangan gampang negatif thinking juga sih sebenarnya. Ada klien baru,
Kita jangan dulu negatif thinking kayak gitu. Tetap aja kayak kenalan biasa lah, kenalan Ya kayak PDKT lah ya. PDKT lah. Mulai dari tidak tahu menjadi tahu, dari benci jadi cinta. Nah itu dia. Ya intinya dari semua yang telah kita omongin dari sini, ambil sisi positifnya, negatifnya dengerin aja. Sebelum gua ditipukin sama orang sebelah. Ya, sekian video dari kami. Ini adalah segmen pertama dari dunia 3D interior, dan selanjutnya akan ada banyak-banyak lagi video yang seputar ini. Jadi Yang stay lebih tune, seru. jangan kemana-mana. Like, comment, share. Don't forget to subscribe. See you on the next scribe. Bye.